Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, para pemirsa podcast MDSM TV dimanapun Anda berada, saya Reza Kamal Abu Zahira. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali membersamai Anda di dalam podcast yang akan membahas topik-topik menarik dan juga tentunya ada pandangan dari segi syar'i yang akan sangat bermanfaat untuk menambah hasanah keilmuan dan juga inspirasi keagamaan bagi kita semua. Dan pada malam hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan dua narasumber yang tentunya mempunyai keilmuan yang bisa dijadikan rujukan untuk kita sama-sama mendalami topik kita malam hari ini, yaitu benarkah rokok haram dan bagaimana di sisi kesehatannya. Jadi ini masih seri pentingnya memperbaiki diri. Kalau pertemuan yang pertama kemarin adalah bagaimana keberkahan Ramadan. Nah, sekarang kita lihat nih dari pandangan bagaimana rokok itu dipandang dari segi syar'i dan juga dari segi kesehatannya. Dan saya bersama dengan narasumber kita yang pertama, Ustadz Abu Yahya Ahmad Amirul Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua itu Dr. Iqbal Hermanto. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar wabarakatuh. Tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kali kedua ini ya. Kita ketemu kembali dari topik yang kemarin tentang keberkahan Ramadan, Dok. Sekarang kita bahas lagi nih masalah yang mungkin lagi viral-viralnya. Sebenarnya kalau masalah rokok tuh udah lama ya. Tapi kalau Ya. saya dengan dokter baru pertama kali, Dok. Baru pertama kali ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan pertama ini bisa berlanjut terus, Ustadz. Insya Allah. Baik. Nah, kalau terkait mengenai rokok ya, kita tahu bahwa sebenarnya industri ini cukup besar ya di negara kita dan salah satu penyumbang cukai terbesar nih. Makanya agak sedikit menantang. Dan kalau kita lihat sendiri di kota kita ya di Makassar ini, memang setiap sudut itu kadang-kadang ada iklan-iklannya, Dok ya, sama Ustadz. Dan biasanya memang yang ditampilkan tuh image-image bahwa ketika kita itu menjadi seorang perokok mungkin ya, itu dikaitkan dengan image-image yang macho, maskulin gitu ya, petualang ya, adventurous gitu ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu ke Dokter Iqbal, sebenarnya kalau dari pandangan kesehatan, Dok, ya gimana sih sebenarnya ini rokok dengan kesehatan? Karena jujur aja nih Dok, dulu waktu saya kuliah, itu ada teman yang suaminya ngerokok, terus dia bilang, Za, ini ada loh rokok herbal. Nah, ini gimana pandangan rokok secara umum Dok dari segi kesehatan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara rokok, Iya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa penuh kontroversi. Kontroversi Dok. Kenapa? Karena ibarat pisau bermata dua. Iya. Pasti ada yang pro dan kontra dengan argumennya masing-masing. Iya. Tetapi kita memandang dari sisi medis, sisi kesehatan, tentunya semua bersepakat bahwa rokok merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Tidak cuma bagi yang merokok, tetapi orang-orang di sekitar yang merokok tersebut, yang mengisap asap daripada orang yang merokok. Perokok pasif mungkin Perokok namanya pasif, ya. Jadi kategori-kategori itu memang ada. Perokok aktif, perokok pasif, dan mungkin kedepannya akan kita bincangkan tentang bagaimana efek-efek buruk terhadap kesehatan itu sendiri. Baik, Pak. Oke, baik. Nah, memang kebanyakan ya, kalau kita lihat juga dari segi kemasan kan itu berevolusi tuh, peringatan dari pemerintah ya. Sekarang yang paling keras kan rokok membunuh mesti simpel itu ya. Dulu waktu kami juga pernah ke Jepang dan dokter ya, itu memang kalau di sana itu gambarnya berbeda ya. Kalau di sini kan agak kecil gitu gambar-gambar untuk peringatannya kan, yang ada kakek-kakek bolong lehernya. Kalau di sana itu memang dikasih besar gambarnya ya, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Di mana tadi? Di mana? Di Jepang. Di Jepang ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar-gambar itu Dok ya, atau selanjutnya nanti kita bisa kasih pendapat. Memang ini cukup terkait ya kebiasaan merokok ini dengan penyakit kanker jantung dan paru-paru, Dok. Ya, sangat berkorelasi dengan penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, bahwa zat yang terkandung dalam rokok itu memang sangat berbahaya. Adapun kemasan yang ditampilkan itu merupakan bentuk sebuah kewaspadaan terhadap katakanlah orang yang akan mau merokok pertama kali misalnya, ataupun orang yang sedang merokok atau yang kecanduan rokok, bahwa
ini loh dampak nyata yang bukan lagi dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk visual yang ditampilkan dari produsen rokok itu sendiri. Nah, keputusan merokok atau tidak itu merupakan keputusan sadar loh sebenarnya bagi setiap insan yang mengambil tindakan tersebut. Sebelum dia jatuh ke dalam tindakan merokok, disampaikan sebuah awareness dari pemerintah bahwa ini berbahaya untuk Anda. Nah, adapun kaitannya dengan penyakit-penyakit, memang bahwa sangat mudah sebenarnya kita mendapatkan informasi tentang rokok ya. Anda Google, searching, semua Anda lihat juga di kehidupan nyata, mungkin di keluarga, di teman, bahwa banyak orang yang tanda kutip meninggal ya, akibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap rokok. Katakanlah gangguan jantung, gangguan stroke, diabetes, yang parah adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Baik, Dok, itu biasanya kan yang pernah beredar di Instagram ya, kakek-kakek atau orang yang memang terkena masalah paru-paru itu dibolongin di sini, Dok. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Dok, waktu dibolong ini? Ya, banyak yang bisa kita simpulkan dari situ. Tetapi kalau yang berkaitan dengan rokok biasanya ada kanker ya. Kanker ya. Kanker nasofaring, sehingga kerusakan pada pita suara, kerusakan pada saluran pernafasan, sehingga butuh saluran untuk bernafas. Ketika tidak dilakukan tindakan tersebut, maka kemungkinan life savingnya itu gagal, sehingga dilakukan tindakan segera dan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa si pasien tersebut. Ya, sepemahaman saya juga, karena kalau orang yang merokok itu katanya kalau di ronsen ya itu paru-parunya kayaknya ada awan gitu ya, Dok, ya, putih ya. Ya, dan itu efeknya juga sesak napas, Dok, ya. Kalau sesak nafas, ya. Karena ketika kita random sampling terhadap orang yang merokok, Dok, maka bisa kita temukan, bisa juga tidak ditemukan ada gangguan. Tetapi ketika paparan tersebut berlangsung katakanlah tahun per tahun, maka resiko, ya kita bicara resiko terhadap cancer, terhadap gangguan jantung, terhadap gangguan paru-paru seperti pneumonia, bronkitis itu semakin besar juga. Jadi ya kita berkesimpulan bahwa rokok memang punya efek yang sangat besar dan sangat berbahaya. Baik, ya. Dan sebenarnya juga ada di pandangan masyarakat kita, Dok, ya, sama Ustadz juga. Mungkin saya akan bertanya ke Ustadz. Katanya, kita merokok tidak merokok sama mati Jiki. Karena mati itu bukan karena rokok. Ini gimana, Ustadz, pandangan syar'i terhadap ucapan-ucapan seperti ini, bahwa mati itu Allah yang tentukan, tapi kalau rokok ini bukan. Nah, itu gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Salah satu di antara hal yang sering kita dengarkan dari mereka-mereka yang sudah dikatakan sebagai pecandu rokok, mereka sering mengutarakan sebuah kalimat seperti itu. Jadi katanya merokok atau tidak merokok sama-sama mati. Iya, betul. Lebih baik merokok katanya daripada mati. Ini keliru juga, sangat fatal ucapan seperti ini. Kenapa saya katakan fatal? Karena kalau kita melihat daripada hukum syariatnya tentang rokok sendiri, telah dinukilkan kesepakatan oleh para ulama belakangan tentunya, di antaranya guru kami Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, dan juga dinukilkan oleh ulama yang lainnya. Mereka bersepakat akan haramnya daripada zat rokok itu sendiri. Nah, ketika diharamkan, maka tidak boleh dikonsumsi sama sekali, sedikit ataukah banyak. Lalu jangan kemudian seorang beralasan saya merokok atau tidak merokok tetap mati. Jadi tidak dibenarkan ucapan seperti ini. Karena yang namanya sesuatu yang haram tetap wajib untuk ditinggalkan, apakah sedikit ataukah banyak. Nah, perlu kita sangat memprihatinkan juga ketika banyak dari kaum muslimin yang kemudian mereka sudah dikatakan sebagai pecandu rokok. Jadi di antara musibah yang terjadi ketika banyak mereka yang kemudian sudah tidak bisa meninggalkan rokok. Di antara sebab terbesarnya ketika mereka mungkin sudah mendengarkan dari fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang kemudian menghalalkan rokok. Ini menjadi angin segar bagi mereka. Sehingga mereka sulit untuk meninggalkan rokok itu sendiri. Karena mereka sudah mendengarkan terlebih dahulu dari fatwa yang nyeleneh, fatwa yang ngaco tadi yang membolehkan rokok. Ini mungkin yang bisa. Barakallahu fiik. Ini ada data dari BPS ya, Dok, ya, sama Ustadz ya. Berdasarkan data BPS ini dari Google ya, pada Maret 2024
22,32% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas merokok setiap hari. Wah, Usia 5 tahun ke ke atas. atas, 22,32. Jadi kalau anggaplah dari 10 orang itu 2 orang atau 3 orang itu merokok itu di atas 5 tahun ya. Dan memang kelompok anak remaja ini yang paling banyak sebenarnya ya. Nah, ini saya jadi ingat satu konsep. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan ya, Dok ya, perokok aktif dan pasif ya. Sementara tentu ada satu kaidah yang la darar wala dirar ya, dilarang, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini gimana kaitannya dengan rokok ini, Ustaz? Baik. Hadis yang disampaikan tadi, la darar wala dirar, ini menjadi dasar bagaimana para ulama itu mereka mengharamkan daripada rokok itu sendiri. Iya. Di antara dalil yang mereka gunakan itu adalah itu tadi, la darar wala dirar. Iya. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Dan kita ketahui bahwa orang yang merokok itu dapat mengakibatkan penyakit yang sangat fatal sekali untuk dirinya sendiri, dan juga bisa memudaratkan orang lain. Sehingga pengharaman rokok ini sangat benar kemudian kalau seandainya kita terapkan pada hadis tadi, la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, satu di antara dalil juga yang digunakan oleh para ulama tentang haramnya rokok tadi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Dan juga dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sementara pada setiap kotak rokok itu kan sudah dicantumkan itu, rokok membunuh, dokter ya. Begitu. Nah, ketika sudah dicantumkannya seperti itu, peringatan bahwa rokok itu membunuhmu, maka dipastikan bahwa zat seperti ini, rokok itu sendiri diharamkan berdasarkan nas syariat tadi. Barakallahu fiik. Oh, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau terkait ritual rokok ini ya, saya pernah nonton videonya Adera, Dok ya, Ustadz ya. Katanya sebenarnya yang dicari para perokok itu adalah sebenarnya sensasi isapan napasnya itu loh. Jadi kan kata orang kalau stres tuh temennya ngopi dan rokok, ya kan? Jadi pada saat ya itu perasaan rileks. Ya, ada juga teman-teman yang mungkin kalau habis makan itu mulut asem kayaknya kalau nggak ngerokok ya. Nah, tapi dari segi manfaat pernapasan katanya, Dok ya, ini katanya memberikan efek rileks. Kalau misalnya mau rileks sebenarnya ya, kalau pandangan medis ya, misalnya lagi stres itu sebaiknya ngapain selain ngerokok? Silakan, Dok. Terkait dengan apa asap rokok ya, Asap rokok yang disebutkan dapat merelaksan. Memang salah satu kandungan daripada rokok yaitu nikotin yang memberikan efek dampak kepada nikotin ini langsung menembus kepada pembuluh darah otak. Oh ya? Ya, sehingga dia memberikan sensasi rasa bahagia bagi yang menghisapnya. Nah, sehingga pada saat seseorang tersebut menghisap rokok, maka sensasi itu yang dia cari. Terutama pada orang-orang yang merasa lagi stres, pada saat dia menghisap rokok, sensasi nikotin ini yang menembus daripada pembuluh darah otak ini yang memberikan rasa happy, rasa bahagia bagi yang menghisap tersebut. Endorfin gitu? Iya, dopamin ya. Sehingga itu yang ingin dia cari terus-menerus. Ada sensasi senang, ada sensasi bahagia, ada sensasi rileks di dalamnya setiap kali dia menghisap sebatang rokok. Manusia pada dasarnya selalu mencari yang dia senangi. Iya, betul. Sehingga apa yang paling mudah dia dapatkan yaitu tadi menghisap rokok. Dan yang perlu kita cermati adalah nikotin memberikan efek kecanduan. Itu sudah diteliti. Ya, selain nikotin ada tar, betul, ada benzena di situ, kemudian ada arsenik juga di situ. Jadi kalau kita runut, kita uraikan zat-zat yang terkandung di dalam sebatang rokok itu semuanya tidak ada yang baik istilahnya. Semua merusak tubuh. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Semua merusak tubuh. Mungkin yang dia mau cari itu tadi. Efek kecanduannya itu. Kecanduan dan tadi sensasi nafasnya itu ya. Makanya Adera itu katanya kalau mau rileks katanya latihan nafas aja, Ustaz. Iya, betul. Latihan nafas aja, enggak usah pakai rokok. Betul. Ya kan? Nah,
ketika dia jatuh dalam kecanduan itulah yang dia sulit untuk keluar dari situ. Iya. Ini kalau bicara kecanduan, Dok, ciri-ciri kecanduan tuh apa sih, Dok? Karena kan ada juga orang yang social smoker, ya, nanti kongko-kongko, atau ada istilahnya sumitro, suka minta rokok. Nah, ini zaman dulu ini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah perokok itu kan ada yang aktif, Iya, aktif. ada yang pasif. Betul. Mungkin kalau kita telaah lagi, perokok aktif itu dibagi lagi. Iya. Aktif yang ringan, yang sedang, yang berat. Iya. Kalau yang ringan, itu dia menghisap 200 batang rokok per tahun. 200? Berapa itu, Dok? 200 batang rokok per tahun. Itu ringan ya. Kemudian kalau yang sedang, dia menghisap 200 sampai 600 batang rokok per tahun. Oke. Kalau yang berat, di atas 600 batang rokok per tahun. Wah, itu kalau tadi yang menengah saja, sebulan dia sudah konsumsi atau menghisap 50 batang ya? 50 batang. 50 batang. Itu menengah itu ya? Menengah. Dan satu rokok aja itu udah mengandung berbagai macam zat kimia ya? Wah, nah, kalau yang pasif, saya lanjutkan. Iya. Seseorang yang berada atau hidup tinggal bersama serumah dengan orang yang perokok aktif. Atau dia sekantor atau bekerja dengan orang-orang yang perokok aktif itu tadi. Oke. Baik, dari segi bahayanya, Dok, mana lebih berbahaya, perokok pasif ataukah perokok aktif? Kalau dikatakan di literasi bahwa sama-sama berbahaya. Sama-sama. Kalau perokok aktif tidak usah lagi kita pertanyakan bahayanya. Nah, tetapi yang mencengangkan sekarang, 70% hingga 80% perokok aktif jatuh kepada kanker paru. Oke. Kanker paru-paru. Iya, kanker paru-paru. Nah, jadi resikonya besar sekali. Oke. Ciri-ciri orang kena kanker paru-paru itu gimana, Dok? Nah, kalau kita bicara kanker itu sulit dikenali pada saat dia stadium awal. Iya, bukan kantong kering ini ya? Bukan kantong kering ya. Sulit dikenali pada stadium awal. Iya. Sehingga ketika dia sudah jatuh kepada stadium akhir, baru dia bergejala. Mulai dia batuk-batuk, sesak nafas, batuk darah. Iya. Pada saat diperiksa lebih dalam, ternyata ada massa di paru-paru. Iya. Taruhlah ada massa di paru-paru, ada tumor di paru-paru. Setelah ditelaah lagi, ternyata itu kanker, semua keganasan. Itu di cover BPJS nggak? Lah ini BPJS, iya kan? BPJS masih mengcover ya. Masih ya? BPJS masih mengcover. Memang salah satu kendala bahwa BPJS dia menekan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok tadi. Rokok. Jadi dia tidak mau cover istilahnya. Iya. Tapi ini masih sebuah wacana yang digulirkan. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ada solusinya ya. Karena memang ini kita itu katanya tadi di Google lagi ya. Indonesia itu dinobatkan menjadi negara dengan persentase perokok laki-laki tertinggi di dunia, Dok. Tertinggi di dunia. Ya, sama Ustadznya. Ini kalau terkait penyanyian harta, Ustaz. Ya, tadi kita dengar nih kan. Yang ringan saja itu 50 batang per bulan ya. Iya. Itu berapa bungkus ya? 1-2 bungkus lah mungkin ya kalau zaman sekarang. Ini gimana? Karena rokok sekarang juga harganya naik terus tuh. Gimana, Ustaz? Baik, sebelum saya menjawab dari pertanyaan Reza, ada bagusnya kita mungkin singgung sedikit tentang konten yang viral di beberapa hari belakangan ini tentang seorang oknum dai yang kemudian membuat sebuah majelis tertentu yang di sana dia memberikan sebuah pernyataan, bahkan sudah mirip fatwa. Iya. Yang kontroversi juga nih. Yang kontroversi sekali. Yang dia kemudian dengan tegasnya mengatakan bahwasanya rokok itu halal, bukan lagi makruh. Iya. Bukan lagi makruh, bukan lagi sesuatu yang dibenci. Iya. Dia sudah berani menyatakan bahwasanya ini sesuatu yang halal dan mubah, boleh dikonsumsi. Baik, kita bisa bantah ucapan orang seperti itu. Kita katakan bahwasanya kalau seandainya memang betul rokok itu halal seperti apa yang Anda katakan, silahkan datangkan dalilnya. Satu. Yang kedua, silahkan datangkan ucapan para ulama yang membolehkan tentang hal tersebut. Paling anunya dia itu biasanya membawakan ucapan Imam Syaukani. Nah, sementara Imam Syaukani itu beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya tembakau itu dibolehkan dan tidak termasuk dari hal yang diharamkan, itu dianggap oleh para ulama zallatul alim, ketergelinciran beliau dan murni kekeliruan beliau. Nah, kalaupun seandainya beliau pun dibenarkan ucapannya, maka kita beranggapan bahwasanya pendapatnya beliau itu berdasarkan fakta di lapangan di masa itu. Bahwa ternyata tembakau di masa beliau tidak seperti rokok di masa sekarang. Karena itulah beliau wajar untuk kemudian membolehkan. Nah, setelah berkembang ini ternyata rokok sudah semakin parah kondisinya, maka tidak heran kemudian para ulama memberikan sebuah pernyataan tegas, bahkan kesepakatan telah terjadi
bahwa rokok itu diharamkan berdasarkan nas Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kesepakatan para ulama tadi. Dinukilkan kesepakatan oleh Syekh Muhammad Al-Imam dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kemudian membenarkan daripada rokok tadi. Yang paling parahnya juga dari oknum dai itu yang kemudian membolehkan rokok itu, dia beralasan bahwa banyak kok makanan-makanan yang kemudian membahayakan, kemudian kenapa tidak diharamkan? Seperti gula. Ini saya pikir kejahilan pangkat 2. Iya. Kok bisa-bisanya kemudian dia membandingkan antara rokok yang zatnya memang haram dengan makanan yang dihalalkan secara nas syariat. Makanan itu secara umum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua yang baik. Di antaranya makanan, minuman, semua yang baik pasti dihalalkan dalam syariat. Maka demikian pula sesuatu yang buruk pasti diharamkan dalam syariat. Ini makanan itu dihalalkan secara syariat. Semua jenis-jenisnya, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara rokok sendiri tidak ada manfaatnya. Betul-betulnya? Tidak ada manfaatnya. Dari segi kesehatan, dari segi yang lain tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian kenapa ada seorang yang begitu lancang mengatakan bahwasanya rokok dihalalkan? Ini sesuatu yang memprihatinkan. Karenanya mungkin saya bisa memberikan arahan dan nasihat kepada kaum muslimin, kepada para pendengar sekalian, bagaimana kita tidak terpengaruh dengan sebagian opini seorang dai yang kemudian berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah tegas-tegas para ulama itu menyatakan akan keharamannya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ya, ini salah satu yang memang salah satu tujuan dari podcast kita juga untuk memberikan penerangan baik dari segi syar'i dan kesehatannya. Karena kalau kesehatan memang Dok ya sudah kita pahami bersama bahwa rokok ini punya banyak sekali bahan-bahan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, cuman yang lebih berbahaya lagi adalah karena tadi ada pendapat yang itu saat ya. Nah, di antara alasan juga kenapa para ulama kemudian mengharamkan itu rokok, karena faktor tadi, tabdzir, membuang-buang harta. Membuang-buang harta, Kalau seandainya orang para pecandu rokok ini, orang yang suka merokok setiap hari yang mungkin menghabiskan 2 bungkus, 3 bungkus per hari, kalau seandainya uang mereka tabung kemudian untuk mereka investasikan untuk anak mereka, keluarga mereka, akan semakin banyak itu. Lah, ternyata uang mereka habiskan untuk membelanjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan haram secara syariat. Ini diantara alasan kenapa para ulama itu kemudian mengharamkan itu tadi. Baik, ya memang sih, Ustaz, memang kalau kita berhitung secara matematika tentu mereka duit yang tadi itu bisa jadi apa gitu ya kalau dikumpulin dalam waktu lama. Cuman memang kadang-kadang tantangannya tersendiri adalah kalau ketika kita menasihati orang yang lagi jatuh cinta atau pecandu ya, ini kan mental lagi nih saatnya sama dokter ya. Nah, kira-kira pendekatan-pendekatan medis atau psikologis atau mungkin dari segi syar'i nanti mungkin bisa jawab bagaimana ya kita bisa support nih teman-teman supaya berhenti atau minimal ya dikurangin lah gitu ya. Karena saya juga melihat ya seperti tadi di masjid salat tarawih itu ada aroma rokok di sampingnya itu tidak nyaman sekali. Kemudian juga ternyata ada himbauan juga bahwa bagi ayah yang merokok, ya tolong ganti baju katanya. Karena sampai di rumah itu bayi itu bisa kena juga itu efek. Sampai segitunya, Dok? Iya. Segitunya? Iya. Ini gimana, Dok? Untuk berhenti dari merokok memang tidak mudah. Tidak mudah, butuh tekad yang kuat. Bahkan kalau kita lihat di lapangan, orang itu sakit baru dia berhenti merokok. Saat ada kesakitannya baru dia berhenti merokok. Tetapi ketika dia sembuh dia merokok lagi. Jadi kesadaran fullnya ini yang mau dihidupkan, mau diaktifkan dengan cara itu tadi, kampanye-kampanye. Seperti kita lakukan ini podcast sebagai bagian ajang daripada penyebaran hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Pertama adalah tekad yang kuat daripada perokok itu sendiri. Bahwa dia menyadari bahwa rokok ini berbahaya, rokok ini tidak baik untuk tubuhnya, tidak baik untuk dirinya, tidak baik untuk keluarganya, tidak baik untuk anaknya, dan lain sebagainya. Betul. Tekad kuatnya harus ada, nomor 1. Yang kedua, dia harus berupaya untuk bagaimana step by step dia mengurangi rokoknya tiap saat. Mulai dari sebungkus, setengah bungkus, sehingga dia berhenti. Betul. Yang ketiga adalah bagaimana dia mengganti kegiatan merokok itu dengan kegiatan yang lebih positif. Contoh olahraga. Kemudian dia melakukan hobi-hobi yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah dia bisa mengganti perasaan ingin merokok itu dengan katakanlah mengunyah permen karet. Ya. Betul. Yang terakhir adalah bisa dilakukan konseling untuk berhenti merokok. Untuk berhenti merokok. Itu step by step-nya. Step by step. Mungkin di antara caranya berpuasa juga, Dok.
Bisa, Iya, bisa. berpuasa Jadi bersama. puasa itu bisa Iya. menjadi apa, titik balik ya, Iya. titik balik bahwa Karena kebanyakan perokok di masa sekarang ketika di bulan Ramadan mereka bisa Bisa tinggalkan aja. rokoknya. Iya, bisa. betul, betul. Betul, Iya. betul. Jadi titik baliknya bisa di bulan Ramadan berpuasa. Betul. Sangat berkurang itu ya, frekuensi merokoknya ya. Setelah Iya. biasa buka puasa, Iya. gas Gas lagi. dulu ya. Iya. Dan berkumpul bersama ahli hisab gitu ya. Masya Allah. Iya. Kalau menasihati Ustaz, itu Oke. ada nggak kaidahnya dalam Islam supaya yang dinasihati pun itu tidak tersinggung atau bahkan bisa menerima dengan cara-cara yang baik dari kita? Baik, tentunya sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Wow, beliau bersabda, "Ad-dinun nasihat." Nah, Bahwasanya agama itu adalah nasihat. Karenanya kita sebagai seorang muslim dan muslimah ketika diberikan nasihat oleh apa namanya seorang yang paham tentang kebaikan, kita Iya. nggak boleh alergi dengan nasihat itu. Sepanjang nasihat itu disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan penuh ketulusan. Iya. Dan biasanya orang yang memberikan nasihat itu mereka inginkan kebaikan untuk orang lain. Gitu. Jadi biasanya kalau seandainya saya berikan nasihat kepada anak saya, istri saya, tidaklah saya berikan nasihat kepada mereka kecuali karena saya ingin baik untuk mereka. Iya. Nah, anehnya para pecandu rokok ini dan kaum muslimin yang kemudian mereka punya kebiasaan merokok, ketika mereka dinasihati, mereka cenderung untuk marah, tidak terima nasihat. Ini yang disayangkan Ya, sebenarnya. ini uang saya. Iya. Apa urusan kamu? Iya, iya. Iya. Saya merokok tidak merokok tetap mati. Kamu urus dirimu sendiri. Iya, iya. Seperti itu kan. Ini tidak layak bagi seorang muslim. Apalagi kalau dia sudah tahu bahwa ketika ada orang menasihati, maka nasihat itu sebenarnya tanda kasih sayang kita kepada orang lain. Seperti itu. Baik. Barakallahu. Ya, jadi harusnya bisa diterima dengan lebih baik ya. Ya, mungkin saya berikan nasihat juga kepada oknum dai tadi yang masih merokok itu yang kemudian menghalalkan rokok itu. Kita berikan nasihat saja kepada beliau, semoga Allah memberikan hidayah. Tinggalkan rokok. Dan jangan kemudian menggembar-gemborkan tentang halalnya rokok. Karena dampak buruknya akan sangat besar sekali. Apakah kemudian dengan fatwanya dia, dengan pernyataannya dia, halal itu sudah menjadi rokok itu sudah menjadi halal. Dampak buruknya itu akan menjadi kepada pelajar kita, anak-anak kita. Dan kalau seandainya memang itu halal, saya tujukan kepada oknum yang kemudian menghalalkan rokok tadi. Kalau memang itu halal, silakan Anda berikan kepada istri Anda. Atau anaknya. Atau anaknya. Iya. Anda hisap bareng. Kalau memang Anda menganggap bahwasanya itu baik, atau bahkan dibolehkan. Dan saya pikir seorang ayah, seorang bapak tidak akan pernah rela membiarkan istrinya, membiarkan anaknya kemudian rokok bareng-bareng bersama dirinya. Betul. Seperti itu. Iya. Barakallahu. Ya, jadi rumah tangga yang berasap ini jadinya ya. Ya, naudzubillah. Jangan sampai. Ya. Nah, tapi ini ada yang menarik ya. Tadi kan dokter bilang cari sesuatu yang bisa mengganti, dan ini salah satu yang saya juga pelajari di buku Habit ya. Ya, yang kalau orang itu Ustadz sama dok itu kalau ada kecanduan atau ritual itu karena dia ada triggernya. Contoh, kalau mau kerja skripsi malam-malam atau deadline, enaknya ngopi sambil ngerokok mungkin ya. Atau kayak kita nih, malam-malam lapar ya, sebelum sahur tuh mungkin bikin mie instan. Nah, itu namanya ada polanya karena ada triggernya. Nah, sekarang kalau katanya orang pengen lebih sehat, triggernya pengen ngerokok tapi gantinya ke vape. Rokok elektrik. Ya, ini sebenarnya gimana dok? Dari secara medis itu sama atau beda sebenarnya? Kalau medianya beda ya. Yang satunya liquid, menggunakan elektrik. Yang satunya menggunakan tembakau, dihisap. Tetapi yang kita mau concernkan adalah sama-sama berbahaya bagi tubuh. Ya sampai di situ. Sampai rokok ataukah vape gitu. Iya, rokok elektrik ya, dengan rokok konvensional ya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Walaupun banyak ditentang bahwa rokok elektrik merupakan bagian daripada upaya berhenti rokok konvensional. Ya, tetapi akan sama saja. Akan sama saja. Dia akan kecanduan. Ibaratnya keluar kandang macan, masuk kandang singa. Mungkin saya mau tanya sama dokter ini. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ada vape herbal, dok. Apakah benar pernyataan seperti itu? Memang ada di lapangan seperti itu? Sepengetahuan kami tidak ada ya. Tidak ada. Itu bagian dari marketing mungkin ya, bagian daripada marketing saja. Sama dengan rokok herbal tadi. Sejauh pemahaman kami ya sama buruknya. Ya.
Jadi entah dia cerutu, entah dia pakai filter, Ya, entah dia pakai langsung ya kayak merek ya, tertentu yang 432 misalnya, ya. ya. Nah, itu sama aja, Dok, ya? Sama, Sama sama, aja ya. sama. Ya, yang penting ya sensasinya itu yang dicari ya. Sebenarnya Iya. sensasi rileks dari menghisap dan asapnya itu, dan sebenarnya ada efek ini juga, Dok, social status ya. Kayaknya kalau ngerokok itu di depan orang itu kayak itu tadi maskulin, keren ya. Itu bagian daripada marketing ya. Marketing. Bagaimana perusahaan rokok yang besar, Betul. dia mengetahui psikologi manusia. Iya. Dia membranding dengan baik produknya sehingga kita terpengaruh akan itu. Iya. Kalau bilang strata sosial tidak juga ya, karena banyak strata-strata sosial yang menengah ke bawah itu justru pecandu paling tinggi. Betul, betul. Kalau kita lihat riset data, kita buka data, Iya. di atas 200.000 kejadian meninggal akibat rokok per tahun di Indonesia. Di Indonesia, 200.000 Iya. per tahun. Ini valid infonya, Dok? Valid infonya. Rokok, penghisap rokok laki-laki secara rata-rata 13 batang per hari. Iya. Perempuan 8 batang per hari. Perempuan? Iya, Sudah perempuan. masuk perempuan? Oh iya, perempuan. Jadi tidak ada perbedaan gender di sini masalah rokok. Sama-sama berbahaya. Bahkan bagi ibu hamil yang merokok bisa menyebabkan janin yang prematur, keguguran, ya, dan gangguan-gangguan lainnya juga. Mungkin pada saat pembentukan embrio juga berjalan tidak optimal. Ada kecacatan dalam janin. Nah, jadi sehingga ya fakta-fakta ini yang harus kita ungkapkan ke khalayak bahwa memang tidak ada baiknya. Lebih baik ditinggalkan daripada nanti menyesal kemudian. Betul, betul. Dan biayanya tentu tidak nyaman ya. Kalau bicara masalah rupiah mungkin ada yang punya ratusan juta ya. Tapi tidak ada yang ingin ya, Dok ya sama Ustadz ya. Terbaring, dilubangin leher tenggorokannya ya. Nah, Ustadz, momentum Ramadan. Ini sebenarnya bisa jadi momentum tadi pelatihan untuk mengontrol diri atau bahkan menghilangkan sama sekali kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Ya mungkin gimana, Ustadz? Bisa memaksimalkan Ramadan ini bagi para perokok, Ustadz? Baik, tentunya kalau kita sudah terbiasa meninggalkan rokok selama kita berpuasa, harusnya kita juga sudah bisa meninggalkan rokok itu setelah kita berbuka. Iya. Karena kalau seandainya kita bisa tinggalkan rokok selama 13 jam lamanya, maka tentunya setelah kita berbuka pun kita bisa tinggalkan rokok. Hanya saja yang menjadi pemicu sehingga orang itu tidak bisa meninggalkan rokok karena hawa nafsunya terlalu kuat. Iya. Atau kecintaan kepada barang haram tadi sudah semakin besar, mendarah daging pada tubuhnya. Sehingga baginya untuk merokok itu sudah bagian dari hidupnya. Dia susah meninggalkannya. Padahal sebenarnya kalau orang sudah terbiasa meninggalkan rokok selama dia berpuasa bulan Ramadan, maka itu menjadi pendorong besar baginya untuk bisa meninggalkan rokok secara totalitas. Demikian. Dan tadi ya, latihan melalui puasa itu sebenarnya cukup efektif dan kan di luar Ramadan ada juga tuh momen-momen dia bisa berpuasa sunnah. Ya, di Ayyamul Bid misalnya beliau bisa coba untuk berhenti merokok ya. Baik. Nah, mungkin dari dokter sama Ustadz ya, kira-kira nih mungkin ada pesan nggak untuk sahabat-sahabat dari MDSM TV ini dan juga seluruh kaum muslimin yang menyaksikan bagaimana cara terbaik untuk bisa melihat bahwa rokok ini betul-betul haram dan dari segi kesehatan itu memang sudah sahih nih. Ya, jangan merokok karena rokok membunuhmu. Nah. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Perlu kesadaran bagi setiap insan bahwa rokok itu berbahaya. Kita bisa menyampaikan kampanye-kampanye anti rokok. Tetapi semua berpulang kembali kepada individu tersebut. Betul. Bagaimana kesadarannya dan ilmu tentang rokok itu sendiri. Bagaimana rokok itu banyak mencederai bahkan membunuh bayi, membunuh balita, membunuh remaja, membunuh lansia. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga di dalamnya. Sehingga ketika dia mau ada keinginan untuk berhenti, maka seharusnya dia mencari tahu secara proaktif apa sih dampak-dampak berbahaya dari rokok itu sendiri. Walaupun sudah disampaikan berulang kali, tetap saja masih ada yang kekeh untuk merokok. Karena itu tadi, highlight-nya adalah
kecanduan itu yang susah dilepaskan. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Dia tahu bahwa rokok ini berbahaya. Tetapi dia juga kecanduan di dalamnya. Sehingga keluar dari lingkaran setan ini yang sangat sulit. Maka dari itu peran bagi kita, mungkin kita mengedukasi pertama dari internal lingkungan, dari dalam keluarga hingga keluar ke masyarakat bahwa rokok itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya, tadi rokok membunuhmu. Jadi untuk bagi para perokok juga ya, please jangan egois ya, karena terkadang di tempat umum ada tempat-tempat yang sebenarnya secara logika atau secara etikal atau adab lah ya, seharusnya Anda tidak merokok di situ ya, melihat anak-anak dan lain sebagainya gitu. Nah Ustadz, bagaimana Ustadz pandangan tak ini? Benarkah rokok haram dan dari segi syar'i seperti apa nih Ustadz? Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi dari awal, bahwa memang tidak ada keraguan bahwa rokok ini diharamkan berdasarkan ayat dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada lagi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hukum rokok ini diperselisihkan. Oh, tidak ada. Memang terjadi di awal di belakangan di masa Imam Asy-Syaukani bahwa memang terjadi perselisihan tentang hukum rokok itu sendiri. Dia mereka bahasakan dengan tembakau. Nah, kemudian setelah berlalu masanya dan ulama belakangan kemudian mereka hampir semuanya dari ulama Yaman, ulama Madinah dan juga dari guru-guru kita di asatidzah di sini di Indonesia, mereka semuanya hampir bersepakat tentang haramnya, tentang tidak bolehnya rokok itu sendiri. Nah, ketika dia dikatakan haram, maka pelakunya dikatakan berdosa. Dia berdosa ketika dia merokok. Karena ini adalah sebagai anjuran dan sebagai nasihat kepada kaum muslimin yang masih kecanduan dengan rokok ini, tinggalkan. Tinggalkan, karena ini perbuatan dosa dan tidak ada dosa kecil jikalau dikerjakan secara terus-menerus, sebagaimana tidak ada dosa yang besar jikalau diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disepelekan. Ini kan rokok 1-2 rokok enggak apa-apa lah. Enggak bisa seperti itu. Selama itu dosa, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari circle yang positif juga. Betul sekali. Alhamdulillah. Circle itu mempengaruhi sekali. Ya, mempengaruhi. Nah, tadi ada banyak orang yang sudah bisa meninggalkan rokok karena dia kembali pada circle yang buruk. Betul. Sehingga dia kembali merokok. Itulah akibat dari pergaulan yang salah. Iya, itu betul. Iya, banyak yang kita temui ya, social smoker banyak sekali. Iya, makanya alhamdulillah saat ini kan banyak ya komunitas-komunitas yang positif, baik itu komunitas olahraga ya, komunitas mungkin pengajian ya yang teman-teman bisa ikuti. Jadi carilah teman-teman yang bisa mensupport juga Anda dari segi kesehatan tentunya dan dari segi keimanan, sehingga sama-sama ya kita jadi sehat, tidak hanya sehat badannya tapi ruhiyahnya juga sehat ya, alhamdulillah. Baik, mungkin sudah tidak terasa ya. Sebenarnya kalau mau bicara tentang topik ini masih banyak kita bisa kupas ya. Iya, masih banyak sekali. Tapi waktu juga yang membatasi, maka kami ucapkan jazakallahu khairan Dr. Iqbal dan Ustadz Muhammad Amirul ya, hafizahullah taala. Semoga kita juga dijaga dari segi kesehatan. Amin, ya, dan tetap senantiasa kita sama-sama mempromosikan bahwa rokok itu haram. Ya, dan mari kita jaga keluarga sama-sama. Baik, saya Reza Kamal Abu Zahira pamit undur diri dari ruang dengan Anda dan sampai jumpa di podcast bersama MDSM TV berikutnya, tentunya dengan narasumber yang juga tidak kalah seru ya, dengan topik-topik yang akan sangat memberikan inspirasi untuk Anda semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.